Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Aisyah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Malahayu 05, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat menimba ilmunya dan kita sharing bersama beliau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Di sini saya ada tugas Pak, demonstrasi kontekstual di modul 3.1 untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sini saya untuk memilih tugasnya untuk mewawancarai kepala sekolah, terutama itu di sekolahnya sendiri, dan juga nanti saya juga mewawancarai di sekolah yang lain. Kalau untuk memenuhi tugas itu, saya mohon perkenannya Bapak untuk bersedia untuk saya wawancarai Pak. Silakan Bu. Tapi sebelumnya Pak, boleh saya tahu Pak, Bapak ini sudah berapa lama ya Pak menjadi kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah dari 1 tahun. Oh, baru 1 tahun Pak. Nah, wawancara ini nanti berkaitan tentang praktik pengambilan keputusan Pak, yang selama ini Bapak jalankan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika Pak, yang dimana sama-sama benar. Tahu Pak, biar saya juga punya pengalaman dari ceritanya Bapak. Bagaimana nih Pak cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah nih Pak, seperti kasus dilema etika atau rujukan moral nih Pak? Kemudian melakukan pengamatan, mencari tahu kebenaran. Mencari tahu. Selama Bapak memimpin nih Pak, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang mengandung 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya lakukan itu bertanya dan berdiskusi dulu, mendiskusikannya terlebih dahulu kepada guru yang lebih senior, lebih cakap, yang memiliki kompetensi, atau jika kasusnya lebih besar lagi, saya akan mendiskusikan dengan komite sekolah, dan saya putuskan nanti tidak ada pihak yang menyalahkan. Kemudian langkah-langkahnya nih Pak nih, seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini langkah tahu terlebih dahulu, yang mendiskusikan mana yang terbaik ataupun mana yang kurang baik, kemudian baru mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Mendiskusikan dulu ya Bu ya, amat sangat berhati-hati untuk memutuskan sesuatunya. Begitu. Diskusi dan perlu kehati-hatian. Betul. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Mengambil keputusan yang berkaitan dengan perasaan itu yang apa Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus nih untuk menyelesaikan atau juga punya prosedur yang lainnya gitu Pak? Kalau jadwal khusus saya tidak memiliki jadwal khusus itu. Tapi dalam menyelesaikan masalah dia lebih menentukan skala prioritas dulu. Yang paling penting, yang paling urgent, itulah yang secepatnya saya selesaikan. Dan tetap menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif, juga lingkungan yang nyaman. Sangat luar biasa sekali Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tentang kasus dilema etika? Kalau komunikasi saja, masalah komunikasi. Penting komunikasi nih Pak nih. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak nih, pembelajaran apa yang
Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika ini? Mengidentifikasi masalah dulu yang harus saya selesaikan secepatnya, kemudian pengajian terlebih dahulu untuk menentukan keputusan dan yang akan saya pilih sehingga keputusan yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan tentunya dan diterima oleh semua pihak. Sangat luar biasa sekali gitu Pak. Terima kasih nih Pak atas berbagi pengalamannya. Mohon maaf nih karena mungkin sudah mengganggu waktunya ya Pak. Bapak sharing namanya. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi saya mohon diri Pak. Mau barangkali Bapak tadi juga ada kepentingan yang lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Minta waktunya Pak, saya sedang ikut kegiatan penggerak di mana salah satu tugasnya ini pada cara untuk demonstrasi kontekstual Pak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Siap. Ya, di sini saya harus mewawancarai dua kepala sekolah, satunya kepala sekolah saya sendiri dan satunya saya ingin Bapak ini yang senior terutama. Iya, salah. Nah, gimana Pak? Tapi sebelumnya boleh tahu nggak Pak, Bapak ini menjadi kepala sekolah itu sejak tahun berapa ya Pak? Sejak Sudah berapa tahun? 29 Agustus 2008. Berarti sudah 14 tahun. 14 tahun ya Pak, sangat luar biasa sekali. Ini ilmunya sudah banyak sekali nih Mas. Baik Bapak, di sini dalam wawancara ini tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar Pak. Jadi Bapak tadi juga ada masalah cara keputusan ini seperti apa, terutama yang menyangkut salah benarnya, makanya yang sama-sama benar saya harus menimbang yang mana gitu Pak. Ya, jadi saya ingin gali Pak, ingin dapat ilmunya dari Bapak nih. Baik Pak, selama ini Pak, Bapak sebagai pemimpin di sekolah udah cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak, seperti kasus dilema etika atau kebutuhan moral. Semuanya harus dicari permasalahannya, digali dan dikumpulkan semua warga sekolah, yaitu tekniknya, komite, mana kalau di sini itu ada yang namanya paguyuban orang tua siswa. Nanti ya wali murid, nanti dimusyawarahkan ada masalah apa kita pecahkan secepatnya supaya tidak bertele-tele. Selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Tetap tidak lepas dari masalah musyawarah khususnya dengan Dewan Guru, sehingga semua permasalahan itu bisa dipecahkan. Ini kadang-kadang juga melibatkan pengawas serta korwil apabila masalahnya agak berat yang mite, sehingga semua permasalahan di SD ke Taman 7 ini tidak ada. Luar biasa sekali nih Pak. Kemudian langkah-langkahnya Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita memberikan bimbingan dan penyuluhan, lalu menyampaikan kepada warga sekolah lewat upacara bendera, lewat staff meeting. Pembelajaran yang saya harus ikuti ini Pak. Hal apa saja ini yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Adalah dipanggil kasusnya apa, diberikan bimbingan sehingga segera diatasi permasalahannya, dan kalau dilema itu cukup berat, yaitu dibuat fakta integritas di atas hitam dan putih bermaterai. Ya contohnya waktu kasusnya Buka Una masuk ke SD Ciduet, itu kan 10 sekolah menolak semua, tapi masuk Ciduet tak terima, tapi dengan fakta integritas, alhamdulillah tuntas ada masalah. Kinerjanya iya. bagus, malah jadi kepala sekolah gitu Iya, waktu itu ya Pak. Iya. Luar biasa ini Bapak. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangannya Pak dalam pengambilan sebuah keputusan di kasus dilema etika? Hanya kadang-kala itu antara satu guru dengan yang lain ada yang tidak sepaham.
Kemudian orang tua juga kadang-kadang begitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa nih biasanya? Kalau jadwal sih tidak ada, cuman kalau ada suatu permasalahan langsung kita dudukkan permasalahan itu, kita cari solusinya sehingga permasalahan itu bisa secepatnya selesai. Jangan sampai merembet ke yang bukan tupoksinya, melebar kemana-mana. Adakah seseorang nih Pak atau faktor nih Pak yang mempermudah Bapak dalam membantu dalam pengambilan keputusan di kasus di rumah etika? Alhamdulillah di sini ada. Kebetulan kan Bapak itu punya asisten mantan kepala SD ITEK Nurul Hidayah. Pak Muslim itu orangnya cerdas. Pak Muslim ini apa ya? Iya, jadi Luar biasa. dia bisa ini juga ada Pak Rudi. Itu orang muda tapi bijak dan pemiskian senior. Hal yang telah disampaikan tadi ya Pak ya. Iya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak untuk keputusan dilema etika ini Pak? Yang kalau ada apa-apa itu jangan ragu, sebaiknya secepatnya diselesaikan. Terima kasih Bapak atas kesediaannya dan jawaban-jawabannya sangat luar biasa. Saya mohon maaf Pak. Iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi wawancara saya bersama 2 orang kepala sekolah. Mudah-mudahan kita dapat menimba ilmunya dan saya dapat mengambil pengalamannya dari beliau-beliau dan dapat menerapkannya di dalam sebuah kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.